Yang penting rame, yang penting rame ya. Yang penting saya ikut semuanya. Yang penting ditawarin apa saya ikut, tawarin apa saya ikut. Ambil paketan ini, ikut, paketan ini ikut. Nah, ini hati-hati sekali ya. Kalau tidak dihitung dengan benar, ya, ini juga bisa mengakibatkan kita bangkrut. Halo Botakers, kembali lagi bersama host kamu, Om Botak, di channel kesayangan kamu, Cerita Om Botak. Di channel ini kita membahas tips dan trik untuk teman-teman yang ingin belajar jualan online, terutama di marketplace. Oke, kembali lagi kita akan ada topik yang sangat menarik ya. Hari ini kita akan bahas 4 ya kesalahan jualan di marketplace yang bisa bikin kamu bangkrut. Nah, ya ini topik yang tentunya menarik banget karena kita sudah berjualan online dari 2011 dan sampai sekarang sudah 10 tahun ya, sudah lebih dari 10 tahun. Di sini kita bisa melihat kesalahan-kesalahan apa sih yang sudah pernah kita lakukan ya, yang bisa bikin kita hampir bangkrut, atau kita melihat dari pengalaman dari teman-teman seller lain yang juga bangkrut atau mungkin udah nggak berjualan online lagi karena melakukan kesalahan seperti ini. Oke, ini semua akan daging semua. Jadi buat teman-teman, make sure ya buat nonton sampai habis karena kita pasti akan kasih wagyu ya buat teman-teman. Nah, buat teman-teman yang baru dan belum subscribe, jangan lupa buat subscribe ya untuk mendukung channel ini supaya kasih konten-konten yang bermanfaat banget buat kalian, membantu jualan online kalian di marketplace. Oke, kesalahan yang pertama ya, yang tentunya pasti ini sering banget dilakukan adalah kita boncos ya dalam beriklan. Jadi kita iklan ini tanpa ilmu. Nah, ini ya. Jadi memang sangat disayangkan sekali ya, karena memang iklan ini sangat populer dan pasti teman-teman yang baru belum pernah berjualan pun pasti sering lihat ya, oh saya iklannya cuma segini irit, dapatnya berkali-kali lipat ya. Sepertinya online itu, jualan online itu adalah tempat yang paling cepat untuk mendapatkan duit ya. Kita pengen cepet kaya ya, karena itu kita jualan online-nya gampang kok. Karena teman saya dia iklannya segini irit dan lain-lain tuh, saya lihat di Instagramnya di TikToknya ini kayaknya jualan online tuh enak, cepet ya. Print alamat udah seperti air bah keluarnya, cus ya, keluarnya enak banget. Nah, teman-teman ini salah satu hal yang harus harus sangat berhati-hati sekali ya, karena kebanyakan kalau yang orang lakukan di sosial media itu biasa mereka flexing ya. Jadi mereka flexing itu mereka show off ya, mereka menunjukkan pamer di mana saat-saat yang mereka lagi orderan lagi banyak ya, tapi kadang-kadang kita nggak tahu dibaliknya seperti apa ya. Perlu teman-teman ketahui ya, kalau misalnya kita mau supaya rame di Shopee, di Topet dan lain-lain, di mana sekarang sebenarnya persaingan harga tuh udah sangat ketat sekali dan juga persaingan iklan juga sangat ketat sekali ya. Untuk bisa mendapatkan orderan sebanyak itu, biasanya ya apabila mereka nggak punya sesuatu follower yang banyak sekali di sosial media, kalau jualan di marketplace aja, biasanya orderan sebanyak itu datang kalau kita jualan murah banget. Ya, biasanya itu udah pasti murah banget, atau ikut flash sale ya. Atau yang ketiga, biasanya karena mereka ngambil paket promo dari marketplace masing-masing ya. Misalnya marketplace nanti ada 11, 12, 12, itu biasanya menawarkan paket-paket promo yang nilainya paling murah itu bisa 60 juta, 70 juta paling murah, paling mahalnya itu bidding. Jadi harganya nggak ada tapi disuruh ngebid. Ya, bisa em-eman ya, ember-emberan ya teman-teman. Jadi mahal banget. Jadi teman-teman kalau lihat orang paketnya ribuan, belum tentu untung gitu. Jadi itu belum tentu untung. Nah, jadi apalagi yang seringkali pengen ngiklan padahal tokonya itu belum siap ya. Pengen ngiklan tapi belum ada ilmunya. Nah, ini salah satu kesalahan jualan di marketplace ya, karena seringkali melihat ya konten-konten yang mungkin kelihatannya iklan itu tuh semudah itu ya. Pada dasarnya iklan memang tidak sulit ya, tapi mempersiapkan toko sebelum iklan itu saya rasa lebih sulit ya. Toko kita harus dipersiapkan dari sisi kredibilitasnya ya. Kita harus bangun review. Tentunya saya menganjurkan teman-teman mendapatkan review yang asli ya, karena ketika teman-teman sudah bisa mendapatkan review yang asli, teman-teman bisa dibilang dapat menjual barang apapun karena tekniknya sudah tahu
ya. Kalau teman-teman mendapatkan review yang jujur dari orang, berarti teman-teman sudah melakukan step-step ini dengan tepat, sehingga ini bisa diduplikasikan untuk jualan produk apa aja, ya. Jadi yang namanya organik susah nggak? Sulit. Tapi organik itu lebih nikmat rasanya, ya. Kalau misalnya kita makan ayam yang organik sama ayam yang negeri yang nggak organik ya suntikan, ya tentunya rasanya beda, ya kan. Pasti organik itu kalau kita udah paham, kita tahu caranya dapetnya ke sana, bukan hoki aja, ilmunya ini kita bisa kita multiplikasi, ya, kita duplikasikan ke produk-produk atau toko-toko lain. Nah, di sini kita memang harus, yang kedua itu harus siap tokonya. Nah, siapnya gimana? Nah, ini pertama kan sudah tahu ya, untuk reviewnya, untuk produknya juga sepertinya udah terpercaya. Fotonya kita siapkan sudah harus bagus dulu, ya. Minimal fotonya itu beda dengan foto-foto yang lain, terutama kalau kita memang bukan jualan termurah, ya. Memang masalah harga itu juga saya rasa salah satu faktor yang nggak bisa dipungkiri. Namanya jualan, harga adalah faktor yang penting, tapi bukan faktor utama, ya. Faktor penting kenapa? Ya, kita mau jualan di marketplace, bilang kita bisa jualan 10 kali lipat daripada kompetitor, tapi tetap lakunya lebih banyak, itu sulit, ya. Jadi, sekali lagi teman-teman, untuk ini saya akan ulang ya. Jadi pertama tadi pastikan dulu sebelum beriklan produknya itu tokonya sudah siap, ya. Produknya sudah ada reviewnya, juga foto dan deskripsinya juga kasih yang terbaik. Nah, selain itu kita juga harus memperhatikan konversi daripada produk tersebut, ya. Jadi kalau konversi dari produk itu jelek atau kecil, mungkin ada suatu kesalahan yang kita masih harus perbaiki. Jadi sebelum kita iklankan, konversi kita naikin dulu, minimal konversinya itu di atas rata-rata konversi toko, supaya produk kamu yang diiklankan ini nanti iklannya nggak boncos, ya. Biasanya seperti itu. Tapi kalau teman-teman ingin tahu tips dan trik mengenai beriklan, ya bisa tonton dari video-video kita yang lain yang kita akan bahas iklannya lebih detail. Nah, berikutnya yang memang salah satu kesalahan paling fatal menurut saya adalah kita mengikuti semua fitur yang ditawarkan oleh marketplace, terutama fitur berbayar. Nah, ini juga saya rasa bisa bikin kita bangkrut, ya, karena kalau kita ikuti semuanya, ini belum tentu cocok untuk kita, ya. Kita tahu misalnya dari beberapa marketplace itu ada program voucher, ya, misalnya Lazada ada voucher ini itu yang sebenarnya voucher kita yang nanggung, ya. Ada program untuk gratis ongkir kita yang nanggung, ya. Ada program untuk ikut campaign kita yang nanggung, ya, diskonnya. Kalau mau ikut flash sale, harganya harus lebih murah daripada harga yang kita submit di flash sale 6 bulan yang lalu misalnya. Ya, kalau kita ikutin semuanya dan kita merasa, oh ini traffic, yang penting rame, ya. Yang penting saya ikut semuanya, yang penting ditawarin apa saya ikut, ambil paketan ini, paketan ini ikut. Nah, ini hati-hati sekali, ya. Kalau tidak dihitung dengan benar, ya, ini juga bisa mengakibatkan kita bangkrut, ya. Jadi yang pertama tadi mengenai iklan yang tidak dihitungkan baik, yang kedua ikut semua fitur, ini bisa menyebabkan kita bangkrut. Yang ketiga, yang saya rasa ini juga penting sekali, kita mau menjadi yang termurah, ya. Nah, ini juga sebenarnya masalah ego kadang, ya. Ada beberapa seller yang bilang, ya pokoknya jualan itu algoritma cuma satu, murah katanya, termurah. Nah, algoritma cuma satu, termurah pokoknya. Pokoknya nggak usah banyak ngomong deh, ya. Hanya yang termurah itu yang laku. Ya, saya rasa ada seller-seller seperti itu, dan saya kurang gitu setuju, karena untuk algoritma marketplace sekarang hati-hati, ya, ini bisa merupakan kesalahan, ya, karena ada banyak faktor lain yang harus kita lihat selain harga, ya. Beberapa marketplace sekarang bahkan sudah mulai mencabut filter termurah, karena buat mereka ini bukan sesuatu yang menguntungkan, ya. Mereka mau kita pakai fitur, bukannya jual termurah dan laku, ya, tanpa menggunakan fitur-fitur mereka, karena mereka akan mendapatkan keuntungan, ya, dari fitur-fitur yang kita gunakan, ya, seperti iklan, seperti kita menggunakan ambil paket ini, paket itu kan fitur-fitur, ya, mereka sediakan, ya. Jadi jangan cuma berpatokan dengan harga murah dan ingin punya ego untuk menjadi termurah di kategorinya. Karena kita kadang nggak tahu, ya, mungkin kalau kita pas ketemu
tanda kutip seller yang lebih kecil mungkin kita modal lebih kuat. Tapi makin kesini kok saya melihat sebenarnya pemain marketplace itu banyak yang raksasa ya. Maksudnya yang modalnya mungkin unlimited ya. Jadi kalau kita mau jadi termurah mungkin kita nggak akan tahan ya. Jadi saran saya juga teman-teman mungkin harus membangun satu kekuatan lain selain harga. Harga saya juga percaya itu penting ya. Kalau teman-teman bisa jual termurah, kasih servis terbaik, juga bisa dicari ketika di orang klik produk kalian langsung bisa dicari halaman utama karena ngiklan juga, itu luar biasa dan itu pasti cepat banget naiknya ya. Tapi jangan sampai kita jualan itu kehilangan inti utama dari jualan, yaitu profit. Karena kita kan memang adalah perusahaan yang pasti ingin profit. Ya mungkin kita mau pengen jadi termurah untuk beberapa waktu tertentu sampai kita kuasain pasar, lalu kita baru mulai menaikkan harga. Itu kan salah satu strategi, saya tahu ya. Dan salah satu strategi juga, tapi jangan sampai kita ingin jadi termurah selamanya ya. Termurah selamanya, karena saya yakin seller-seller yang besar itu banyak ya. Jadi jangan sampai kita cuma punya hanya strategi termurah saja. Nah ini ya, jangan sampai hanya ya. Ini boleh salah satu strategi, cuma harus ditambah dengan faktor-faktor lain ya. Misalnya termurah untuk satu barang, tapi itu sebagai barang clickbait ya. Clickbaitnya maksudnya barang untuk umpan ya, sehingga orang masuk dari trafficnya dari barang itu, mereka beli barang lain yang marginnya masih enak ya. Itu jadi merupakan strategi yang sebenarnya bagus sekali. Nah, berikutnya adalah tidak memberikan servis yang baik ya. Jadi ada 4 tadi ya. Iklan tadi kita bahas. Kita juga ada bahas mengenai ikut semua fitur ya. Jangan sampai kita ikut semua fitur tanpa ngitung-hitungan yang jelas ya, karena semuanya harus kita ngitung untung ruginya. Lalu kita juga ada bicara soal gimana ego untuk menjadi yang termurah untuk semua produk, itu juga saya rasa kurang tepat. Yang kesalahan fatal terakhir adalah ketika kita tidak memberikan pelayanan yang terbaik ya. Yang jualan sekarang banyak sekali seller ya. Seller yang sekarang di Shopee saja ketika video ini diambil mungkin sudah lebih dari 11 juta seller. Tokopedia pun juga sama, 11 juta seller lebih ya. Belum lagi Lazada, belum lagi Bukalapak, belum lagi Blibli ya, belum lagi JD dan marketplace yang lain ya. Kita tahu yang jualan tuh bukan banyak lagi, tapi banyak sekali ya teman-teman ya. Jangan sampai melakukan kesalahan fatal ini, yaitu tidak memberikan servis yang baik ya. Karena kita memang jualan itu bukan cuma one hit and run aja, bukan cuma sekali jualan terus hilang. Kita ini mau supaya pembelinya menjadi repeat customer ya. Pembelinya ini kasih review yang baik sehingga ketika orang lain melihat, mereka juga akan membeli toko kita. Nah teman-teman, ini saya ingin memotivasi sama-sama teman-teman supaya kita di sini ya, mungkin tahun depan ketika teman-teman masih melihat video ini lagi, teman-teman sudah jadi seller yang jauh lebih baik daripada sekarang, yang jauh lebih sukses karena teman-teman tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang tadi kita sudah mention. Dan menurut teman-teman, apakah masih ada kesalahan-kesalahan lain yang belum saya sebutkan? Coba bisa ketik komen di bawah ini dan kita akan bahas sama-sama, supaya mungkin ada kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan tapi kita lupa ya. Nah ini boleh bantu ketik komen di bawah supaya teman-teman yang lain tahu, botakers yang lain tahu. Tapi buat teman-teman yang sudah menyaksikan sampai sini, jangan lupa untuk klik subscribe, ada di sini ya tombolnya. Juga untuk menyaksikan playlist-playlist kita yang lain. Dan buat teman-teman, kita juga ada di Instagram, di channel Cerita Om Botak, di TikTok, channel Cerita Om Botak, Telegram juga ada Cerita Om Botak. Ini kita semua bisa lihat linknya di bawah. Jangan lupa untuk bergabung dengan komunitas kita, karena kita mendukung dan mensupport teman-teman jadi seller yang lebih baik lagi. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.